Memasuki minggu ketiga April, wabah COVID-19 masih belum juga mereda. Penularan masih terus saja terjadi sehingga banyak kegiatan ekonomi harus berhenti. Bagaimana kondisi ini akan mempengaruhi perekonomian? Menurut Katarina Setiawan, Chief Economist dan Investment Strategist Manulife Asset Management Indonesia, pertumbuhan ekonomi pasti turun karena semua kegiatan ekonomi pun turun. Dagangan turun, kemudian pariwisata juga turun, ya kan, belum lagi ini kita nggak tahu berlangsung berapa lama. Memang ini memicu orang-orang untuk cari yang safe havens dulu begitu, yang dianggap safe havens lah. Nah, juga ada yang membandingkan saat ini dengan krisis di tahun-tahun sebelumnya, misalnya di 98, di 2008. Nah, bedanya adalah harusnya keadaan sekarang ini fundamentals di seluruh dunia, fundamentals perbankan jauh lebih baik, korporasi lebih baik. Misalnya kita lihat nih, misalnya rasio CAR-nya perbankan itu jauh lebih baik. Belajar dari berbagai pengalaman, maka sekarang menjadi lebih prudent karena misalnya nih dulu tuh kita nggak pernah stress test gitu. Sekarang harus stress test. Stress testnya untuk yang 2019 itu misalnya PDB dianggap turun 8% gitu, unemployment 10%, suku bunga The Fed negatif, apakah bank tuh bisa bertahan? Itu yang di Amerika ya. Kemudian juga tingkat modal harus lebih tinggi sekarang di seluruh dunia. Likuiditas harus terjaga. Nah, tapi yang membedakan sekarang dengan krisis-krisis yang lalu ini ada isu humanity, kemanusiaan, dan kita tidak tahu seberapa lama ini akan berakhir. Itu yang menyebabkan ketidakpastian. Sempat menimbulkan panik terutama di minggu kedua dan minggu ketiga bulan Maret, di mana volatility index global itu naik sangat tinggi, tetapi kemudian kita melihat bahwa sudah turun kembali. Kok bisa turun? Karena bank sentral di seluruh dunia dan pemerintah berbagai negara itu kompak memberikan kebijakan yang akomodatif, memberikan fiskal stimulus yang luar biasa besar, dan termasuk di Indonesia. Banyak hal yang dilakukan oleh BI, government juga, pemerintah sudah menandatangani Perpu, di mana dalam Perpu itu akan ada stimulus yang sangat besar untuk 3 program utama, yaitu 1 yang berkaitan dengan kesehatan, kedua berkaitan dengan jaring pengaman sosial, sama yang ketiga adalah untuk economic recovery. Nah, Perpu ini menargetkan dana 405 triliun untuk 3 program itu, dan yang belum banyak disinggung atau dibahas oleh orang adalah sebetulnya stimulus ini akan jauh lebih besar dari 405 triliun. Jadi kalau kita lihat 405 triliun itu adalah program pemerintah pusat. Sedangkan Presiden Jokowi juga sudah menandatangani Inpres yang mengharuskan penggunaan APBD itu di-align dengan program pemerintah yang 3 prioritas utama tadi, kesehatan, jaring pengaman sosial, dan economic recovery. Jadi dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil itu akan digunakan untuk 3 program tadi. Nah, totalnya ini bisa sekitar bukan 405 triliun, bisa 540 triliun sampai 700 triliun. Nah, itu lumayan sizable sih, itu jadi sekitar 4,3% dari PDB totalnya. Kalau China cuma 2,4% dari PDB. Mungkin kita setara dengan Hong Kong 4,2%, Korea Selatan 4%. Stimulus yang besar ini harusnya cukup menjaga PDB kita jangan sampai anjlok sekali, misalnya negative growth atau zero growth gitu. Jadi pemerintah sendiri baseline-nya 2,3%, BI juga 2,3. 2,3 itu at least ya, kayaknya sih at least bisa lebih dari itu. Tentu masuk akal. Jadi begini,
Dengan stimulus yang luar biasa besar itu, maka diharapkan konsumsi dan belanja pemerintah, dua komponen besar dari PDB, itu akan terjaga. Itu kan sekitar 70% dari total PDB. Jadi kalau misalnya kedua komponen itu bisa dijaga di level 3,5% gitu tumbuhnya. Jadi akan tumbuh 3,5% kali 0,7, 2,45. Assuming yang lain 0. Kalau yang lain lumayan tumbuh juga, itu akan membantu. Jadi makanya sangat penting stimulus yang besar ini tadi. Jadi ini banyak banyak lika-likunya. Eksekusinya harus bagus, harus tepat sasaran, harus nggak boleh bocor, harus cepat juga begitu. Implementasinya harus efektif begitu. Dalam kondisi seperti ini itu semua perkembangan tuh berjalan sangat cepat, volatility juga tinggi. Nah, yang disebut safe havens itu mungkin adalah produk-produk yang volatilitasnya relatif rendah begitu. Kalau yang biasa asumsi normal kan biasanya US dollars atau emas begitu kan. Dalam kondisi panik biasanya orang-orang menyerbu tuh. Tetapi sekarang ini sudah kelihatan sejak panik di minggu ketiga Maret itu sudah mulai mereda. Jadi The Fed juga membuka line dengan negara-negara lain. Mereka juga nggak suka kalau US dollars terlalu kuat. Saat ini nggak bisa terlalu mengacu ke yang tradisional atau konvensional safe haven seperti misalnya US dollars atau emas, ya kan? Karena The Fed-nya sendiri nggak mau US dollars terlalu kuat. Jadi sekarang ini nggak bisa mengacu ke conventional wisdom. Kalau kita sih untuk Manulife sendiri kita menyarankan produk yang low volatility, misalnya pasar uang, itu kita menghitung volatility-nya dari standar deviasi return. Kemudian juga ada MPB, Manulife Pendapatan Bulanan. Itu adalah fund yang isinya government bond tenor pendek, volatility-nya sangat rendah, dan Manulife fixed income US dollars, itu juga volatility-nya rendah. Naruh ke pemerintah dalam US dollars ya. Kalau kita lihat spread antara US Treasury dengan obligasi pemerintah 10 tahun itu sangat tinggi sekarang, dan valuasinya itu sangat menarik kalau kita lihat dari spread.